Ya, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita buat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kalian, ya, agar kelas ini mempunyai aturan yang kalian buat sendiri dan kalian berusaha untuk bertanggung jawab sendiri. Ibu memiliki dua green note atau stick notes di sini, warna kuning dan warna pink. Nanti untuk warna pinknya akan ibu bagikan ke anak putri, kemudian warna kuningnya akan ibu bagikan ke anak putra. Nah, kalian pilih beberapa atau satu, minimal satu kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kalian, satu kalimat, ya. Contoh nih, ibu beri contoh, misalkan kelas kalian agar selalu bersih dan rapi, berarti harus apa? Menjaga kebersihan kelas, itu contohnya. Terus agar anak yang masuknya tepat waktu harus bagaimana? Kemudian untuk tugas juga sama, tugasnya harus bagaimana? Paham? Boleh menuliskan lebih dari satu, boleh 3 atau 2. Ya, bebas. Kalau dibantu nasi ini jangan dibuang, nanti ditempel di papan tulis, ya. Akan ditempelkan. Untuk yang sebelah sini kuning, yang sebelah sini pink. Ya, sebelah sini kuning, sebelah sini pink. Silakan yang mana dipakai. Yang rapi, ya. Nah, yang kuning sama yang pink. Nah, coba ibu mau lihat kerapian kalian. Kerapian kalian anak muda sama anak bagaimana? Betul sengaja ya tulis. Ya, yang rapi atau Oke, setelah kalian membuat kesepakatan kelas, sudah ditempel di masing-masing warna yang sama, itu akan ditulis nanti untuk anak putra yang berwarna kuning dibacakan oleh Rehan. Silakan Rehan. Yang keras. Semangat Rehan. Datang tepat waktu, Datang tepat waktu, ya. Terus, memakai seragam lengkap dan mengerjakan tugas. ya. Berangkat tepat waktu, memakai seragam lengkap dan mengerjakan tugas. Sama, ya. Berarti disiplin apa itu? Waktu, ya. Terus Dilarang
Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ya. Keluar kelas sebentar boleh dan tidak didenda. Kalau di dalam kelas tidak boleh memakai sepatu. Ya, betul. Sudah. Itu yang bawa sendiri membawa Perlengkapan pelajaran. ya, terus yang atasnya apa? Tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ya, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Atasnya lagi apa? Memakai atribut dengan lengkap. Ya, siap. Memakai atribut dengan lengkap. Ya, tangan dulu. Ya, untuk satu, Datang tepat waktu, ya, disiplin waktu. Terus, menjaga kebersihan kelas, ya, memakai seragam rapi dan lengkap, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, menjaga kebersihan, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, tidak boleh membuang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas, menyelesaikan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan hari pikirnya masing-masing sesuai jadwal agar kelas tetap bersih. ya, bagus. Setelah kita tadi membuat kesepakatan kelas, nanti kita ringkas menjadi suatu kalimat yang menjadi keyakinan kalian masing-masing. Oke? Oke. Sudah. Ya, untuk kesepakatan kelas tadi sudah dibacakan oleh teman kalian Rohan dan Hanifah. Dari kesekian kesepakatan banyak yang menyebutkan di situ harus datang tepat waktu, kemudian mengerjakan juga harus tepat waktu. Di situ berarti kita bikin suatu keyakinan, kalimat yang mudah untuk diingat. Kira-kira apa? Disiplin waktu. Ya, disiplin dalam hal Waktu. Oke, kita tulis ya. Disiplin waktu. Terus yang kedua tadi menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas berarti harus apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian itu maksudnya apa? Tanggung jawab, kemudian disiplin, atau saling menghormati. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Nah, tanggung jawab di sini bersifat umum. Berarti kalau bersifat umum apa? Tanggung jawab dalam hal kebersihan, kemudian tanggung jawab dalam hal berpakaian. Pakaiannya harus bagaimana? Ya, pakaian harus rapi dan lengkap. Kemudian tesnya nanti lah kalau ya, kalau ada keyakinan kelas berarti ketika ada anak yang melanggar keyakinannya berarti harus mendapatkan konsekuensinya. Kira-kira konsekuensinya apa menurut kalian? Membersihkan, Mengutin sampah. mengutin sampah. Ya. Jangan. Saya mungkin jangan ganggu. Ya? Yang penting jangan Ya. ganggu. Membersihkan kelas. Ya. Oke. Satu membersihkan kelas. Terus selain itu apa? Ketika ada anak yang tidak tanggung jawab dalam hal berpakaian, berarti apa? Aku sabar dulu. Jangan fisik. Waduh. 5 kali. 5 kali. Fisik, Berarti apa? Harus mencontohkan, ya, menjadi contoh. Nih, menjadi contoh yang baik dalam hal berpakaian.
kalau ada anak yang tidak rapi pakaiannya, kemudian tidak lengkap atributnya, konsekuensinya selama dia melanggar harus setelah itu menjadi contoh yang baik. Kok malah menjadi contoh, Bu? Iya, belajar untuk tanggung jawab. Ya, belajar untuk tanggung jawab. Bagaimana sih cara berpakaian yang rapi? Bagaimana cara pakaian yang sesuai dengan aturan sekolah? Seperti itu. Ya, siap? Siap. Oke. Sekarang sudah ada keyakinan kelas, kemudian ada konsekuensinya. Tugas kalian adalah apa? Mentaati dan melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kalian. Siap? Siap. 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 Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Karangdengka. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ya, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ya, di sini saya Nurul Inayah sebagai moderator dan Ibu Vivin Indriani sebagai pemateri. Baik, untuk susunan acaranya, sesi yang pertama adalah pembukaan, sesi yang kedua adalah penyajian materi, sesi ketiga tanya jawab, dan sesi keempat penutup. Untuk sesi yang pertama pembukaan, kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sesi yang kedua yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Vivin Indriani. Kepada Ibu Vivin dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Guru pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan pemaparan dan pemahaman tentang budaya positif. Tapi sebelumnya mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya di sini saya bukan sebagai guru yang hebat, namun hanya sekedar berbagi pengalaman atas apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Ya, sebelum kita mulai pemaparannya, mari kita melakukan ice breathing terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, silahkan berdiri untuk ice breathingnya sambil bernyanyi, dilakukan dengan senang hati ya. Ya, biar bergerak, tidak capek ya, tidak ngantuk. Ya, nanti kita menyanyikan lagu agak ke Inggrisan Bu. If you happy and you know it, clap your hand. Tepuk tangan ya. Yuk bersama-sama. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know, then you surely want to show it. If you happy and you know it, clap your hand. Yang kedua, if you happy and you know it, stamp your feet. Hentakkan kaki, ya. Yuk bersama-sama ya. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know, then you certainly want to show it. If you happy and you know it, stamp your feet. Ya, terima kasih. Biar lebih semangat ya Bu dalam mengikuti pemaparan yang akan saya sampaikan. Ya, sebelum saya menyampaikan tentang materi inti pada pembelajaran kali ini, saya akan bercerita terlebih
dahulu apa pengalaman yang telah saya lalui selama mengikuti TDP pada program tahun ini. Angkatan 5. Yang pertama, kami sudah mempelajari sampai sekarang sudah mempelajari 4 modul. Modul 1.1 yang membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 yang membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak, dan yang keempat kali ini adalah tentang budaya positif. Nah, apa saja konsep-konsep yang ada pada budaya positif di sini? Budaya positif meliputi beberapa konsep inti, yaitu tentang disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, dan kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang akan kita bahas satu persatu diawali dengan nilai disiplin positif. Bapak Ibu tahu apa itu disiplin? Apa itu disiplin? Ya, peraturan. Kemudian apa lagi? Hukuman, ya, biasanya seperti itu ya. Yang dikaitkan dengan disiplin itu adalah suatu peraturan, suatu aturan yang harus kita taati. Nah, disiplin itu sendiri memiliki makna yang bermakna hubungannya dengan kata tertib, kemudian peraturan, kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal sebenarnya disiplin itu beda dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, disiplin ini dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Sedangkan disiplin positif itu sendiri adalah disiplin positif merupakan suatu cara atau penerapan disiplin yang menanamkan motivasi anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hadiah, ancaman, bahkan hukuman. Jadi yang dinamakan disiplin positif itu keluar dari keyakinan mereka sendiri. Jadi tidak karena suatu paksaan ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita memiliki suatu disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nah, nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai yang sifatnya itu positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Jadi pada nilai-nilai kebajikan universal ini memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi yang ekstrinsi. Dalam nilai-nilai kebajikan di sini memiliki beberapa nilai. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini dulu pernah kita sampaikan ke anak didik kita, ada apa? Bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa lagi, Bu? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, gitu ya. Itu biasanya bisa cepat dihafalkan oleh anak-anak kita dengan menggunakan sebuah lagu nih, Bu. Oke. Lanjut, untuk nilai selain yang ada pada nilai kebajikan universal, selain profil pelajar Pancasila, di sini ada nilai persahabatan, kemudian nilai rajin, empati, kemudian tanggung jawab dan peduli. Serta selain itu, jujur, santun, suka menolong, percaya diri dan toleransi. Nilai-nilai positif ini adalah nilai-nilai yang ikut dalam nilai-nilai kebajikan.
guru dan murid bercurah pendapat, berarti memberikan kesempatan anak-anak untuk mencurahkan pendapat mereka tentang aturan apa yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas mereka masing-masing. Yang berikutnya yaitu tentang mengubah suatu peraturan kelas menjadi suatu keyakinan. Mengubah di sini berarti bahwa aturan itu bukan hanya sekedar aturan, tapi menjadikan aturan itu sebagai keyakinan kita yang harus kita laksanakan. Kemudian menuliskan keyakinan kelas menggunakan kalimat positif dalam bentuk poster. Jadi biasanya anak-anak membuatkan kalimat peraturan itu yang menjadi suatu keyakinan kelas biasanya dengan kalimat larangan, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu nanti kita jadikan menjadi sebuah kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan dilarang ataupun jangan. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan kelas dipajang. Setelah nanti menjadi suatu keyakinan kelas, hasil dari keyakinan kelas yang disepakati bersama itu akan dipajang di dinding kelas atau di dinding sekolah yang mudah dilihat oleh anak-anak. Kemudian nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi nanti kalimat dalam keyakinan kelas itu tidak terlalu bertele-tele ya, tidak terlalu panjang, tapi hanya singkat, kemudian konkret, bisa untuk lebih rinci. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat tadi ya dengan kalimat positif, tidak boleh ada kata dilarang maupun jangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak itu bisa menghafalkannya lebih mudah dan lebih mudah untuk dipahami. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau lingkungan kelas berarti keyakinan kelasnya juga di dalam lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi nanti semua anak mempunyai kesempatan untuk mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang mereka yakini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bentuk keyakinan kelas itu tidak permanen, dapat berubah-ubah. Ini contoh dari kemarin yang saya ambil di kelas 4 saya membuat keyakinan kelas. Kemudian setiap anak saya beri kertas kecil untuk catatan apa yang ada di benak mereka, aturan apa yang harus ditaati di kelas mereka. Nah, di situ mereka mencatatkan, menuliskannya. Setelah mereka mencatat dan menuliskan, mereka memasang di papan tulis. Setelah dipasang, akan terlihat di situ ada beberapa kalimat yang sama. Nah, dari kalimat yang sama itu nanti kita akan jadikan satu kalimat yang lebih rinci. Seperti tadi tidak boleh atau dilarang, itu kita gunakan menjadi kalimat yang positif. Contoh misalkan di situ ada anak tidak boleh berpakaian yang tidak rapi. Nah, dari pakaian yang tidak rapi itu adalah merupakan suatu tanggung jawab anak itu sendiri. Jadi kita bisa mengubahnya dengan kalimat tanggung jawab dalam hal berpakaian. Kemudian datang ke kelas atau datang ke sekolahan tepat waktu, atau dengan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, itu kita bisa ringkas menjadi suatu bentuk disiplin waktu. Nah, agar kata-kata atau kalimat yang bisa dipahami anak dan mudah dihafalkan, kita membuat kalimatnya itu lebih rinci dan lebih singkat. Dari keyakinan kelas, kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini merupakan konsep inti juga dari budaya positif. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar yang ada pada diri kita secara intrinsik
kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Untuk kebutuhan dasar manusia ini bisa sebagai contoh, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Jadi, kemampuan anak itu semuanya tidak sama, berbeda-beda. Ada yang mempunyai kemampuan dalam hal akademik, kemudian ada yang kemampuannya itu di bidang motorik. Jadi mereka tidak mempunyai kemampuan yang sama. Kita harus memahami perbedaan tersebut. Nah, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya tadi, kebutuhannya akan cinta. Nah, kebutuhan karena tidak diterima oleh teman-temannya tadi, akhirnya mereka akan membutuhkan suatu kebutuhan yang kasih sayang yang tidak terpenuhi karena merasa dicuekin, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita harus bisa membangunnya, bisa membangun kepercayaan dan keinginan dengan anak tersebut. Kita harus bisa membangkitkan semangat anak itu lagi agar bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Lanjut, Bu. Ya, posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, dan posisi guru sebagai pemantau, serta yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, saya akan jelaskan satu persatu apa posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi biasanya posisi penghukum ini anak ketika membuat suatu kesalahan diberi hukuman secara tiba-tiba yang tidak sesuai dengan kesalahan apa yang mereka lakukan. Kata-kata suatu penghukum, kalimat penghukum di sini bisa dengan patuhi aturan saya ya, awas nanti. Nah, seperti itu. Berarti semacam ancaman ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi kalimat-kalimat penghukum ini senantiasa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, seperti itu adalah kalimat-kalimat yang akhirnya membuat anak yang bersalah itu tambah merasa bersalah. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, seperti itu. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Berarti anak tersebut merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman di sini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid
muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah, kadang ada posisi kontrol guru itu sebagai teman. Jadi antara murid dan guru itu seperti teman. Cara mereka berbicara, berkomunikasi itu seperti dengan temannya sendiri. Contohnya di sini, ayolah bantu bapak ya, atau ayolah bantu ibu. Nah, atau dengan ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini apa? Nah, seperti itu. Hal negatif dari posisi sebagai teman di sini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah, saya pikir bapak atau ibu teman saya, maka murid tersebut akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi untuk berusaha. Berarti anak tersebut mau berusaha karena ada bapak ibu guru, bukan karena keyakinan sendiri. Nah, itulah dampak negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi bagaimana pada saat kita mengawasi itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Jadi nanti pada posisi pemantau di sini Terusnya ada orangnya hubungan kita dengan murid adalah sebagai pemantau, kemudian harus ada konsekuensinya atau sanksinya jika anak tersebut bersalah. Contohnya dengan kalimat peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan. Nah, seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Jadi perhitungan atau catatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, seperti ini posisi pemantau ini. Jadi siswa anak hanya bertanggung jawab pada satu guru tersebut. Kemudian untuk posisi manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi terakhir yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atau permasalahan mereka sendiri. Pada posisi kontrol guru sebagai manajer ini adalah posisi yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Karena di sini murid itu dibimbing untuk menemukan kesalahan mereka sendiri, kemudian menemukan juga solusi mereka nanti apa dan keyakinan kelas apa yang akan mereka yang sudah mereka sepakati. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimatannya sebagai berikut. Apa yang sudah kita yakini? Nah, berarti peraturan apa atau keyakinan apa yang sudah kita yakini di kelas? Kemudian, apakah kamu meyakininya? Atau bisa apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini siswa atau anak diberi kesempatan untuk berpikir apa yang menjadi permasalahan, kemudian bagaimana cara mereka memberikan solusi pada masalah mereka sendiri, kemudian keyakinan apa yang sudah mereka yakini selama ini. Sebagai tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun kita sebagai guru adalah membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Jadi untuk posisi manajer ini biasanya kita menggunakan
segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita akan membedakan antara apa itu hukuman, konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi ketika ada anak yang sedang terlambat atau anak yang tidak mengerjakan tugas, biasanya hukuman itu langsung dan sifatnya dari pihak guru yang memberikan. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi contohnya misalkan mereka datang terlambat, tiba-tiba seorang guru harus anak tersebut harus mengelilingi lapangan. Nah, itu kan hukuman secara tiba-tiba tapi sepihak dari seorang guru saja. Satu arah. Jadi hukuman tersebut datangnya hanya dari sepihak guru saja. Anak tidak atau murid tidak diberi kesempatan untuk suatu kesepakatan. Jadi misalkan anak tersebut datang sekolahnya terlambat. Nah, tiba-tiba gurunya memberikan suatu hukuman untuk lari melingkari lapangan. Nah, itu disebut dengan suatu hukuman yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan kesalahan dari anak tersebut. Yang kedua yaitu tentang konsekuensi. Kalau suatu konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid-murid dan gurunya. Contoh misalkan anak tersebut tidak mengerjakan tugas karena sudah disepakati oleh anak dan guru atau murid dan guru. Ketika tidak mengerjakan tugas, mereka harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, itu konsekuensi ketika sudah terencana atau sudah disepakati bersama murid dan gurunya. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, untuk kata restitusi ini baru atau jarang kita dengar ya Bapak Ibu. Untuk restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid dan untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk restitusi ini pada modul titik 4 tentang budaya positif itu disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu meyakini atau menanyakan keyakinan. Yang disebut dengan menstabilkan identitas di sini adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah yaitu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa dimasukkan dalam menstabilkan identitas. Agar apa? Anak tersebut tidak merasa takut maupun merasa bahwa dia yang pernah melakukan kesalahan. Ada beberapa kalimat, contohnya di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Nah, jadi anak diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan salah, tindakan yang bersalah.
dengan kita bisa dengan menggunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Atau kamu pasti punya alasan apa melakukan kesalahan ini. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, itu adalah contoh untuk memvalidasi kesalahan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah dengan beberapa kalimat kita bisa menggunakannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Jadi kita sudah tahu kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Ya, saya akan putarkan beberapa contoh video sebagai bentuk posisi kontrol apakah kita sebagai guru penghukum ataukah kita sebagai guru sebagai kontrol teman atau bahkan kita bisa sebagai posisi manajer. Namun di sini bisa kita saksikan bersama tentang video dan nanti sebagai apakah posisi Bapak Ibu di sekolah ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosinya. Kamu malah menyalahkan ibu. Adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat saja, Kenapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu,
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi mengarahkan murid berdasarkan peraturan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer. Ya, setelah kita melihat video tadi, contoh beberapa posisi kontrol yang ada pada guru. Di situ ada posisi sebagai pemantau, kemudian penghukum, kemudian manajer. Kira-kira di posisi manakah Bapak Ibu guru di sekolah ini? Ketika anak bermasalah, Bapak Ibu guru berada di posisi mana? Nah, jadi posisi yang paling ideal kalau kita sudah melihat video ini adalah posisi sebagai posisi manajer, posisi kontrol sebagai manajer, di mana posisi ini dapat membangun motivasi intrinsik murid yang bersangkutan sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid dan membuat anak itu mandiri serta memerdekakan murid. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid-murid kita. Semoga kita bisa melaksanakannya sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Saya kira untuk berbagi pemahaman dan pemaparan tentang budaya positif dari saya cukupkan sekian. Saya lanjutkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Tivi Mahdiani yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, terima kasih waktunya. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak agar bisa menerapkan disiplin positif. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Tadi menanyakan bagaimana cara menyelesaikan masalah anak agar bisa menerapkan disiplin positif. Yang sudah pernah tadi saya sampaikan, kita bisa dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dengan cara memanggil anak tersebut, anak yang bermasalah tersebut ke suatu ruangan khusus. Jadi anak tersebut tidak merasa dipermalukan di dalam kelas ya. Kita bisa
khusus sendiri, kemudian menanyai anak tersebut bermasalah atau dengan identifikasi dulu kebutuhan dasar apa yang mereka belum penuhi selama dia mempunyai masalah tersebut. Kemudian setelah itu kita membuat atau membangun kepercayaan dengan cara menanyakan masalah dan kita membimbing anak tersebut untuk menemukan solusinya. Ada beberapa tahapan tadi dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama dengan menstabilkan itu kita bisa dengan bertanya, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar kok. Nah, seperti itu. Jadi membuat anak itu bisa lebih tenang. Kemudian kita bisa melanjutkannya dengan tindakan validasi tindakan ini kita bisa dengan menanyakan, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, bukan? Nah, jadi anak tersebut diberikan suatu pertanyaan yang dapat menenangkan, jadi tidak merasa anak itu memang benar-benar bersalah. Dan yang terakhir, kita bisa mengaitkannya dengan keyakinan. Mengaitkan keyakinannya dengan tindakan salah kita bisa mengajukan pertanyaan, apa keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Gitu. Nah, itulah bagaimana cara kita memberikan atau bisa menerapkan disiplin positif kepada anak yang mempunyai masalah. Apakah Bu Nurul sudah paham apa yang saya jelaskan? Terima kasih untuk Ya, jadi kesimpulan hadapi anak-anak yang bermasalah, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru dengan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan 3 langkah tadi, langkah segitiga restitusi, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bu Vivi yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul. Ya, untuk yang terakhir yaitu sesi penutup. Demikianlah jawaban dari pertanyaan Bu Nurul. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya Bu Nurul. Untuk kesimpulannya adalah kesimpulan dari budaya positif, kita bisa menerapkan disiplin positif itu dilakukan secara terus-menerus sehingga akan membentuk suatu budaya positif tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat ilmu yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Vivi Indiani. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yuliatun, merupakan teman sejawat dari Ibu Vivi Indriani. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang penjelasan Bu Vivin Indriani tentang budaya positif. Dengan adanya budaya positif dapat diwujudkan dengan disiplin positif. Selain itu, saya juga memahami ternyata ada berbagai jenis posisi kontrol guru terhadap permasalahan anak. Dan posisi yang paling tepat itu adalah posisi guru sebagai manajer. Karena posisi manajer itu dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan langkah segitiga restitusi, sehingga anak dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Berikut saya jabarkan refleksi terhadap penjelasan yang telah Bu Vivin Indriani jelaskan kepada kami. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.